Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Kamal dari kelas 2 PKSD dari Perguruan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Bangkinang. Di sini saya akan menjelaskan pembelajaran matematika tingkat SD, yaitu teori belajar DNS. DNS mengemukakan bahwa tiap-tiap konsep atau prinsip dalam matematika yang disajikan dalam bentuk yang konkret akan dapat dipahami dengan baik. Ini mengandung arti bahwa benda-benda atau objek-objek dalam bentuk permainan akan sangat berperan bila diimunisasi dengan baik dalam pelajaran matematika. Jika matematika diajarkan dengan teori DNS atau permainan, maka siswa akan lebih tertarik untuk belajar. Dalam teori DNS, terdapat 6 tahap berurutan dalam belajar matematika. Yang pertama, permainan bebas. Yang kedua, permainan yang menggunakan aturan. Yang ketiga, permainan mencari kesamaan sifat. Yang keempat, permainan dengan representasi. Yang kelima, permainan dengan simbolisasi. Yang keenam, kata kunci teori DNS pembelajaran matematika. Yang kedua, kita masuk dalam pembelajaran konsep-konsep menurut teori DNS. Yang pertama, prinsip dinamis. Sangat sebagai pendahuluan. Permainan terstruktur atau praktik permainan tipe relatif harus disediakan sebagai pengalaman yang perlu agar konsep-konsep matematis akhirnya dapat dibangun. Kita akan mengetahui bahwa pemecahan itu selanjutnya dapat diperbaiki. Meskipun anak-anak masih kecil, permainan ini harus dimainkan dengan benda-benda konkret. Yang kedua, konstruktivitas. Dalam membuat struktur permainan, konstruksi selalu harus mendahului analisis. Yang keduanya hampir tidak pernah muncul dalam belajar anak-anak sampai usia 12 tahun. Yang ketiga, prinsip variabilitas matematika. Konsep yang membuat variabel hendaknya dipelajari dengan pengalaman yang melibatkan sebanyak mungkin variabel. Selanjutnya, C. Penerapan teori belajar DNS dalam pembelajaran matematika. Dalam menerapkan 6 tahap belajar konsep dari DNS pada perancangan pembelajaran matematika, mungkin suatu tahap bisa tahap permainan bebas. Tidak cocok bagi para siswa atau kegiatan untuk 2 atau 3 tahap dapat digabung menjadi satu kegiatan. Mungkin perlu dirancang kegiatan-kegiatan belajar khusus untuk setiap tahap jika kita mengajar siswa-siswa SD kelas rendah. Tetapi untuk siswa-siswa SMP dimungkinkan menghilangkan tahap-tahap tertentu dalam belajar beberapa konsep. Model mengajar matematika dari DNS hendaklah diperlakukan sebagai pedoman dan bukan sekumpulan aturan yang harus diikuti secara ketat. Demikianlah penjelasan teori DNS dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.